Bokap gue Islam, sedangkan nyokap gue Protestan. Gue milih ikut keyakinan bokap, dan Kak Esther milih ikut keyakinan nyokap. Meskipun kita berbeda, tapi bukan berarti kita berempat gak kompak. Sekarang orang tua kita udah bercerai. Mereka berpisah ketika gue lulus kuliah. Alasannya, mereka punya tanggung jawab sampai anak-anaknya udah dewasa. Barulah mereka pisah dengan cara baik-baik. Dan sejak saat itu, gue lebih milih ikut tinggal bareng Kak Esther dan suaminya dibanding milih ikut bokap atau nyokap. Oh iya, saat ini gue bekerja sebagai marketing di sebuah perusahaan swasta di Palmerah. Seperti biasa, setiap balik gawe, gue jemput cewek gue pulang kerja di daerah Sudirman. Namanya Niken. Kita udah pacaran kurang lebih 2 tahun. Dan tahun depan gue berencana buat nikahin dia. Sebenarnya Niken ini beda agama sama gue, beda keyakinan. Tapi ya gimana, namanya suka sama suka. Keluarganya sih setuju-setuju aja sama hubungan kita. Yang penting kita berdua saling mencintai. Permasalahannya adalah karena kita beda agama, orang tua Niken berharap gue bisa ikut mereka. Tapi hati kecil gue berkata, gak bisa, iman gue masih bertahan dengan keyakinan yang gue pilih. Niken sendiri sih gak masalah, dia gak marah dan tetap support sama pilihan gue. Akhirnya dia ngasih ide buat mendiskusikan ini dengan Kak Esther. Siapa tahu Kak Esther punya solusinya. Baiklah, gue rasa ini ide yang bagus. Hari ini gue dan Niken berencana buat ketemu sama Kak Esther. Dengan perasaan deg-degan, gue berusaha ngeberaniin diri buat bilang kalau kita serius untuk menikah. Setelah gue jelasin semuanya selama sejam, ekspresi pertama yang gue lihat dari Kak Esther adalah dia mengerutin alisnya, lalu geleng-gelengin kepala, mengisyaratkan bahwa dia nggak setuju dengan rencana kita berdua. Semua perasaan campur aduk. Gue sedih, tapi gue juga marah. Entah kenapa tiba-tiba aja gue ngebentak Kak Esther depan Niken. Dan gue bilang kalau gue ini bukan anak kecil lagi dan bisa nentuin pilihan sendiri. Kakak gue diem aja dan gak ngejawab sama sekali. Akhirnya gue langsung pergi, cabut ngajak Niken. Terpancar kesedihan dari dia karena dia ngerasa adanya penolakan dari kakak gue. Sepanjang perjalanan, kita gak bisa ngebohongin perasaan satu sama lain dan cuma bisa saling nahan air mata. Sampai depan rumahnya, dia langsung masuk tanpa ngomong apa-apa. Gue bingung harus gimana. Karena takut memperburuk keadaan, gue langsung balik ke rumah. Saat masuk rumah, gue papasan sama Kak Esther. Dia senyum kecil ke arah gue, tapi gue balas dengan ekspresi marah. Dan gue langsung masuk ke kamar. Malam itu juga, gue dapet WA dari Niken. Seneng banget akhirnya mood dia balik lagi. Tapi ternyata enggak. Dia nge-WA kalau sebaiknya hubungan ini break dulu. Gue shock, bingung kenapa dia ambil keputusan ini. Apa dia udah nyerah sama perjuangan kita? Tapi gue gak bisa marah karena gue gak mau nyakitin hati dia. Dan gue harus hormatin keputusan dia. Pas gue balas WA dia, tiba-tiba cuma cek ke 1. Berkali-kali gue coba WA dan gue coba telepon, HP-nya udah gak aktif. Dan gue harus hormatin keputusan dia. Pas gue balas WA dia, tiba-tiba cuma cek ke 1. Berkali-kali gue coba WA dan gue coba telepon, HP-nya udah gak aktif. 3 hari kemudian, gue coba nelpon ke rumahnya. Nyokapnya yang angkat. Dan nyokapnya bilang, maaf, Niken gak bisa diajak ngobrol dulu. Niken bilang buat sementara waktu dia mau menghindarin gue. Jujur, gue kecewa banget. Sementara itu, gue yang masih marah atas sikap Kak Esther. Gue cuma bisa bersikap cuek dan bodoh amat sama dia. Setiap dia ngomong sama gue selalu ngebalesnya ketus. Lalu Kak Esther cuma ngebalas gue dengan senyuman. Ya gimana ya, gue kesel juga sama dia gitu. Karena masalah gue sama Niken ini terjadi gara-gara dia juga. Sebulan kemudian, entah angin apa, tiba-tiba kakak gue ngenalin gue sama temennya. Namanya Salwa. Orangnya cantik, adem banget kalau dilihat. Ya idaman cowok banget deh. Aneh banget sih, kenapa tiba-tiba si Kak Esther cie-ciein gue gitu ke Salwa. Udah tahu gue ini canggung di depan orang lain. Dan karena gue malu, akhirnya gue buru-buru balik ke kamar.
Malamnya Kak Esther masuk ke kamar gue. Dia nanya ke gue, menurut gue Salwa itu gimana orangnya? Cantik gak? Dia jomblo loh dan siap menikah. Gue jawab, apaan sih kak? Gaje banget sih. Dia pasti mau comblangin gue sama Salwa. Karena risih, akhirnya gue keluar kamar dan ninggalin Kak Esther gitu aja. Lalu gue banting pintunya. Kak Esther ngejar gue sampai ke ruang tamu. Tapi gue gak peduli. Saat gue ambil kunci motor dan mau cabut, Kak Esther datang lalu nahan gue sambil nangis. Dia bilang dia ngelakuin ini demi kebaikan dan masa depan gue. Pernikahan itu bukan hanya tentang bertemunya dua orang lalu saling mencintai. Enggak, pernikahan itu tentang bertemunya dua keluarga besar yang harus dipersatukan. Kak Esther gak mau gue ngalamin seperti apa yang bokap sama nyokap gue alamin. Katanya gue harus mikirin gimana nasib anak-anak gue nanti. Ketika diposisikan harus memilih keyakinan apa dan ikut siapa, apakah itu gampang? Enggak, saat itu juga gue diam dan memeluk Kak Esther. Gue minta maaf atas sikap kasar gue ke dia. Sekarang gue ngerti maksud dia selama ini tuh apa. Akhirnya kita berdua baikan. Kak Esther bilang dia tuh sayang banget sama gue. Gimana pun juga gue tuh tetap adik kecilnya. Oke, hari ini gue berniat ke rumah Niken buat mutusin hubungan ini. Lalu sepanjang perjalanan gue berpikir, kalau Kak Esther mau egois, bisa aja dia nyuruh gue buat pindah keyakinan. Toh, Kak Esther dan Niken imannya sama, agamanya sama. Kalau seandainya gue pindah keyakinan, kita bertiga bakal akur. Masalahnya juga jadi selesai. Tapi Kak Esther nggak ngelakuin itu. Dia ngasih gue hak buat memilih apa keyakinan yang gue mau. Sesampainya di rumah Niken, gue gak berani masuk. Gue gak nyiapin materi gimana caranya mutusin dia tanpa nyakitin perasaannya. Setelah kurang lebih 10 menit, gue lihat Niken keluar. Lalu Niken manggil gue, Iqbal, baru aku mau ke rumah. Asli dia cantik banget. Mungkin ini efek udah lama gak ketemu kali ya. Gue jadi kangen. Sebenarnya ada yang mau aku omongin, Ken. Aku juga, Bal, ada yang mau aku omongin. Hah? Gue kaget. Karena dia juga ternyata mau nyampein sesuatu. Ternyata dia mau bilang kalau sebaiknya hubungan ini udahan aja. Karena menurut dia itu yang terbaik. Dan ternyata juga minggu depan dia bakal dilamar sama teman satu kantornya. Lalu gue mengucapkan selamat ke dia. Terima kasih 2 tahun ini udah ngasih cerita cinta terbaik buat gue. Di satu sisi gue sedih banget, tapi di sisi lain gue lega. Karena gue bisa mutusin hubungan ini tanpa nyakitin perasaan dia. Gue harap kalian bisa belajar dari apa yang gue alamin. Bahwa pernikahan itu bukan cuma tentang 2 manusia yang saling jatuh cinta, tapi ada 2 keluarga yang juga harus dipersatukan. Dan lo harus pikirin apa dampaknya nanti buat anak-anak lo.